Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu Hartini. Ada apa ya, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak semangat. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadinya mengganggu waktu Yeti. Oh, enggak apa, Bu Hartini. Gimana? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Yeti bisa membantu saya ya? Dengan senang hati, Bu Hartini. Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini loh Bu. Masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak waktu beberapa hari yang lalu itu loh Bu, saat pengawas melakukan supervisi di kelas, waktu itu supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Ibu, tapi saya tidak tahu pengawas memberikan teguran itu kepada saya. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Bu? Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya saat itu. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Ya. Apa Ibu tidak mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik sama pengawas? Kalau boleh tahu, Bu. Seperti ini loh Bu, beliau Bapak pengawas sepertinya kelihatan waktu saya mengajar Bu, yaitu saat mengajar, saat beliau supervisi di kelas saya pakai buku teks Bu. Oh, jadi bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, atau saya juga bisa dengan video-video yang sudah saya siapkan. Yang penting saya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, coba saya tanya dulu. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya itu menggunakan berbagai sumber bahan referensi pembelajaran. Saya juga biasanya mengajak siswa saya ke perpustakaan. Bisa juga saya mengajak siswa saya menonton video. Jadi saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Bu untuk siswa saya. Seperti itu, Ibu. Mengapa Ibu Hartini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih Bu, sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa Bu. Jadi siswa juga bisa termotivasi dan mengacu juga kok pada kurikulum Bu. Sebenarnya sih sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa sih yang hasilnya kurang maksimal
dengan cara pembelajaran saya selama ini, Bu. Nah, itulah pentingnya, Bu, buku teks sebagai sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari pengawas itu kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang ya, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Itu menjadi kepikiran terus di rumah dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain tuh jadi terbengkalai, Bu. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Yang membuat saya tidak nyaman sebetulnya itu, Bu, saat pengawas menyampaikan teguran kepada saya juga takut sih, Bu, pengawas melaporkan itu kepada sekolah. Saya takut nanti jadi masalah, Bu. Iya, jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Bu, ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Oh, iya, Ibu. Benar. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya sama kepala sekolah, Bu? Dapat teguran nggak ya, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya untuk masalah Ibu, kalau misalnya ditegur dengan kepala sekolah sih harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Jadi yang pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Oh, gitu ya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, Ibu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kemudian apa rencana Bu Hartini ke depannya? Nah, saya berniat menemui Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin dengan saya menemui kepala sekolah, beliau akan memberikan solusi, Bu. Iya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang Ibu selanjutnya? Saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan meminta maaf kepada beliau, Bu. Dan proses pembelajaran mengajar saya berikutnya, Bu, saya akan menerima saran dari pengawas, Bu, juga menggunakan buku teks seperti itu, Ibu. Iya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari Ibu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya tuh merasa lega ya, Bu, setelah bercerita sama Bu Yenti. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Karena saya takut, apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kita, Bu, kepala sekolah kita, Bu. Saya agak khawatir, Bu, takut salah langkah, salah berbicara, salah bertindak, Bu. Seperti itu, Ibu, menurut saya. Iya. Pak siapa? Pak Saril. Betul, syukurlah kalau misalnya Ibu Hartini merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana selanjutnya? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, seperti yang saya bilang tadi, Bu, saya akan mengacu pada kurikulum dan saya juga akan memenuhi dari permintaan pengawas menggunakan buku teks. Kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, Bu, termasuk aturan dari pengawas, kepala sekolah, seperti itu, Ibu. Lalu dukungan apa ya yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Sebenarnya masih dalam pikiran, Bu, pikiran saya. Mungkin saya mencoba berkomunikasi ya dengan teman sejawat yang lain yang serumpun dengan mata pelajaran saya, Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling mengoreksi cara mengajar kami di kelas, Bu. Iya, ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera menyelesaikan masalah Ibu.
dengan suasana hati yang tenang tanpa dirasakan kecemasan ya Bu ya. Iya Bu, amin. Terima kasih banyak ya Bu Yeti untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya Bu. Karena saya tuh sangat merasa lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid kita ya Bu, menjadi guru yang disukai dan berpihak pada murid ya Bu. Betul sekali, amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan terkabul ya Bu apa yang Ibu harapkan. Iya Bu. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Maaf ya Bu, kebetulan saya tuh ada janji dengan siswa hari ini Bu. Mereka tuh sudah menunggu saya di ruang kelas Bu. Saya pamit dulu ya Bu ke ruangan saya Ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya. Sampai ketemu lain waktu ya Bu. Terima kasih Ibu. Salam sehat ya Bu. Assalamualaikum.